Ya, ini adalah prosedur pemasangan IUD. Ya, saya takut nanti kalau ada yang terlewat bilang ya. Ya begitu. Kita ini. Ya. Pertama adalah kita memakai handskun. Itu dianjurkan untuk ke kamar mandi. Ya, ke kamar mandi untuk membersihkan area genitalianya. Kemudian kita anjurkan pasien untuk pipis ya. Jadi makanya kenapa kok kita meskipun toh mau melakukan bimanual, mau melakukan inspekulo, itu kita tidak perlu vulva hygiene karena sebelumnya kita sudah menganjurkan pasien untuk membersihkan daerah genitalianya dengan menggunakan sabun. Terus kemudian kita juga sudah menganjurkan pasien untuk mengosongkan kandung kemihnya. Oke, sudah. Terus kemudian kita pakai handskun. Handskunnya kiri disirek. Deh, kiri bisa. Kiri ini juga. Ini alatnya sama seperti anak-anak satunya itu ta? Iya. Sisa kelas kemarin. Iya, Bu. Oh, handskunnya enggak mbok Ganti. rubah kira enal. Pala. Ya, yang pertama itu adalah kita melakukan ini palpasi kelenjar skin Bartolini ya, dan discharge vagina dengan menggunakan tangan yang kiri. Kiri. Ya, kenapa kok kita melakukan tangan kiri? Karena tangan kanan kita mau melakukan enspikulo dan VT. Ya, kalau sampai kita palpasi ini menggunakan tangan kanan, ya, takutnya di sini adalah ada pembengkakan pada kelenjar skin Bartolini, ya, ada bakterinya. Terus kemudian tangan kita masuk ke dalam vagina ibunya, itu yang menyebabkan terjadinya penyebaran bakteri. Ya, jadi kita palpasinya adalah menggunakan tangan kiri. Ya, kelenjar skin Bartolini. Terus kemudian kanan dan kiri ya. Oke, sudah tidak ada. Terus kemudian kita melakukan inspekulo. Jangan lupa ya, kalau kita mau memasang spekulum cocor bebek, dilindungi perineumnya, kita masukkan miring, baru kemudian lurus, ya. Kemudian kita lihat ya, apakah ada lesi keputihan pada porsionya. Ini kamu lihat di sini ya. Ini yang namanya porsio ketika kita inspekulo. Ya, bulat seperti bibir ya. Mulus ya, permukaannya mulus. Tetapi kalau ada CA cervix itu tidak mulus lagi, tapi berdunggul-dunggul, putih-putih seperti itu. Ya, lesi pada cervixnya ada atau tidak, pada vaginanya ada atau tidak. Kalau memang di situ ya ada keputihan, ya itu kita bisa membersihkan ya. Terus kemudian kita inspeksi vaginanya. Kalau sudah, ya baru ini kita longgarkan. Kita longgarkan dulu. Kalau sudah kita mingkupkan mingkupkan dulu. Terus kemudian dimiringkan dulu, baru kita keluarkan. Ya, ini ditaruh di bengkok. Baru kemudian kita melakukan pemeriksaan bimanual. Pemeriksaan bimanualnya kita berdiri ya. Berdiri, gerakan tangan kita bebas. Ya. Terus kemudian
kita tentukan besar posisi uterusnya. Tangan kiri kita berada di fundus pada perut ya. Terus kemudian tidak ada kehamilan dan tidak ada infeksi atau tumor adnexa. Jadi ini kita tekan ya, Bu, sakit atau tidak? Ya. Kemudian sebelah kiri, Bu, sakit atau tidak? Ya. Sudah. Setelah itu baru kemudian kita keluarkan. Kita taruh di larutan klorin. Oke, terus kemudian setelah itu tindakan prapemasangan. Prapemasangan kita buka, ya. Ini kita buka dulu sepertiganya sampai ini loh. Wah, ini sudah di dalam. Biasanya ada tipe-tipe IUD itu yang ini pendorongnya itu berada di luar. Ya, ini kebetulan pendorongnya ada di dalam. Ada yang tipe-tipenya itu di luar, itu kita masukkan dulu, kita angkat dulu. Ya. Kita masukkan ke dalam tabung inserternya. Sudah, setelah itu ya, kita taruh di tempat yang datar dan keras untuk memasukkan lengan IUD-nya ini ke dalam tabung inserternya. Ya. Tipe IUD yang ini itu susah, Rek. Saya nggak senang tipe yang ini. Ada rumahnya ini loh. Mending rumahnya itu saya buang. Ya kita beli yang tidak ada rumahnya. Enggak, berarti maksudnya kalau semisal ada rumahnya itu dicopotnya dari masih Nggak bisa. masih bisa gitu di dalam plastiknya kayak gitu. Ini masih bisa sebenarnya, tapi kita harus menjungkitnya. Jadi posisinya begini ya, Rek. Aslinya itu. Masuk. Posisinya dia begini aslinya itu. Menjungkitnya. Ini harus kita masukkan ke dalam rumahnya itu. Susah. Tidak tahu kantor ini kok seneng ada rumahnya. Ya, sebenarnya begini ya kalau tidak ada rumahnya ya. Jangan sampai ini super ya. Nggak kelihatan kalau dari sini sih. Kalau nggak ke atas. Ya, kita geser dulu. Oke, kita taruh. Terus kemudian sebenarnya kita paskan ya di sininya. Oke. Kemudian setelah itu ya kita lakukan pemasangan IUD. Oke, ini kanan. Tidak lagi dipakai. Handskun itu menentukan ya. Kita harus tahu ukuran handskun kita. Ini minta tolong ditahan. Kita lakukan usapan antiseptik ya.
satu apa dua Rek? Dua. Menggunakan kasa betadine ya. 1, 2. Satu, dua. Oke, ini jangan ditaruh di bawah, nanti akan kita pakai lagi. Ya, kemudian setelah itu kita jepit cervix ya. Cervix betul. Cervix tadi kan bentuknya begini. Ya. Kita menjepitnya itu adalah di jam 11 atau jam 1. Kenapa kok di jam 11 atau jam 1? Karena di jam 11 dan jam 1 itu pembuluh darahnya itu paling sedikit. Ya. Pembuluh darah paling sedikit sehingga kalau kita jepit itu meminimalisir terjadinya perdarahan. Kemudian kedua, ya, rasa nyeri ibunya itu di daerah situ tuh paling kecil. Ya, Saraf. jadi kita menjepitnya itu begini ya, kita jepit krek di jam 11 sampai jam atau jam 1. Kita masukkan di takik 1 begini ya. 1. Ya. Jadi bulat begini, tengahnya itu yang kita jepit. Ya, ada bayangan? Ada. Oke, jadi kita jepit. Masuknya mingkup dulu ya. Kemudian di jam 11. Oke. Terus kemudian setelah itu ya ini enak-enak diganjeli atau minta tolong dipegang. Ya. Terus kemudian ini ya kita tarik ke atas, terus kemudian baru kita masukkan. Sabar, ke kamar mandi. Astagfirullahaladzim, yang saya lupa adalah menyonde dulu. Oh, Ya, kita kedalaman sonde loh kan, Ucul. Ini yang kadang kalian latihan loh, ajur ya iku nih. Porsionya karena saya jepit. Porsionya itu juga latihan arek-arek, akhirnya porsionya ajur. Ya, kita sonde dulu kedalaman dari uterusnya itu berapa. Ya, ketika memasukkan ini kita tidak boleh menyenggol yang sebelah-sebelahnya ya. no touch. Ya. Sampai terasa ada tahanan. Ya. Kemudian kita lihat ya, kedalamannya berapa karena biasanya itu ada batas ya cairan vagina. Ya. Jangan sampai kita ginikan karena cairan vagina itu kan blending. Sehingga tidak akurat ya kedalaman uterusnya. Jadi kita ginikan. Ya, kedalamannya sekitar 7. Ya. 7 berarti ini kita taruh di bawah. 7 ini leher dari apa itu inserter biru itu kita majukan sampai di angka 7. Oke, baru kemudian kita masukkan ya ke dalam uterus. Ya, kita masukkan. Bu, nafas panjang ya. Semua gerak. Masuk. Ini sih Rek, bolongan ya Rek. Aduh. Kecil. Gak kayak bolongan ya. Di center ibu Rek. Center ya. Lah, ininya nggak pas di depan. Pegangin. Gak masuk. Gatel kabeh. Ini Rek. Kalian harus latihan ya. Iya, Bu. Masuk di situ.
Iya, masuk ke dalam cervixnya itu. Sudah. Terus Sampai terasa ada tahanan ya. Iya. Jadi leher birunya itu sampai di depannya cervix. Oke. Baru kemudian setelah itu kita pegang secara withdrawal. Duduk. Jadi ini yang namanya apa? Tampon bukan kogel tang ya. Sama tabung inserternya itu kita pegang jadi satu begini. Terus kemudian tabung inserternya kita tarik sampai mentok ya. Kita tarik ke belakang. Ya. Sudah buka? Sudah. Terus kemudian setelah itu ini pendorongnya kita keluarkan ya. Terus setelah itu ini tabung inserternya kita majukan lagi sampai terasa ada tahanan depannya cervix. Oke, sudah. Setelah itu setelah ada tahanan kita keluarkan ya. Kita keluarkan ya. Terus baru kemudian kita gunting ya. Kita hanya bilang ya, kita lakukan pengguntingan benang ya, tidak beneran ya. Sudah, ini kita taruh di bawah. Terus kemudian setelah itu ini kita lepas. Ya, kita ambil depres ya. Kita drek ya, bekas kita menjepit dengan menggunakan kogel tadi itu ya. Terus kemudian tidak benang kok gak kayak surat. Oh, ada. Ya. Kemudian setelah itu kalau sudah setelah pemasangan kita observasi ibunya ya, kita biarkan ibunya istirahat selama 15 menit, kita pastikan bahwa tidak ada kram perut ya. Terus kemudian ya, setelah itu kita perbolehkan pasien pulang dengan kita berikan konseling bahwa di rumah ibunya bisa melakukan pemeriksaan dalam sendiri, memastikan bahwa posisi dari IUD-nya itu benar ya, dengan meraba. Ada dari sini, apakah ada pertanyaan yang untuk pemasangan?